Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa yang itu yang dinamakan pokok hutang, apa yang itu dinamakan bunga, dan apa yang dinamakan denda. Karena beberapa pertanyaan masih agak rancu ya. Kadang-kadang pertanyaannya gini, misalkan apakah eh, apa namanya bunga dari pinjaman saya akan bertambah terus kalau saya nggak bayar hutang. Banyak-banyak pertanyaan tuh yang masuk ke saya kayak gitu loh. Jadi mungkin teman-teman masih belum belum paham ya tentang yang namanya pokok hutang, denda, dan bunga pinjaman. Jadi saya jelaskan dulu ya. Yang pertama yang namanya pokok hutang itu adalah total eh, nominal hutang yang dimana itu nggak akan bertambah dari nilai yang kita pinjam. Nah, itu adalah pokok utang yang harus kita bayar sesuai dengan yang pinjam. Misalnya kita pernah hutang dengan plafon atau nominal pinjaman adalah 10 juta. Bunganya mungkin kalau di total jadi 12 juta. Nah, dendanya ini nggak nggak ter detect ya, karena nominal nominal denda ini tergantung kalau kita nggak taat untuk membayar cicilan di perbankan atau di leasing. Beda halnya kalau kita pinjam ke perorangan, ke pribadi, ke saudara misalnya. Kita pinjam 10 juta, kita balikin 10 juta lagi ya. Tapi kalau misalnya ke perbankan atau leasing, mereka juga secara sistem mereka butuh keuntungan, yaitu adalah bunga pinjaman. Misalkan dari 10 juta kita setelah mengangsur di total nanti terakhir ternyata sampai 12 juta. Berarti keuntungan dari pihak perbankan atau leasing itu adalah 2 juta. Yang menjadi denda itu apabila kita telat membayar pinjaman yang telah kita pinjam. Misalkan harusnya kita kalau selama 2 tahun tuh ternyata harusnya bayar 12 juta, karena kita beberapa kali telat membayar, akhirnya kita dikenakan denda. Nah, denda ini yang saya sering mengibaratkan itu, kalau denda itu seperti bonus yang didapatkan oleh pihak leasing gitu. Kenapa saya bilang bonus? Karena apa? Margin yang didapatkan itu udah mereka dapatkan dari bunga pinjaman yang kita bayarkan setiap bulan. Dan denda itu adalah bonus keterlambatan kalau kita telat membayar cicilan tersebut. Jadi itulah tambahan keuntungan oleh pihak bank atau leasing apabila kita telat membayar. Makanya jarang namanya perusahaan-perusahaan bank atau leasing itu tutup selama denda ini masih tetap berjalan gitu. Karena keuntungan dia ada dua. Yang pertama tuh bunga dari pinjaman, yang kedua adalah denda ini. Nah, yang paling besar itu adalah di apa ya bahasanya, keuntungan siluman lah. Itu bisa menutupi yang lain-lainnya dan juga bonus. Makanya kenapa di perusahaan bank atau leasing itu selalu mendapatkan karyawan-karyawan yang terutama kolektor yang bagian penagihan tuh. Itu setiap bulan ditarget karena mereka dijanjikan mendapatkan bonus yang cukup besar. Bisa jadi 2 kali sampai 3 kali lipat dari gaji pokoknya dia apabila memenuhi target ya. Karena dihitung dari mana? Yang pertama tuh dari keuntungan bunga. Yang kedua, bila ada customer yang bayar telat itu mereka membayar tambahan, yaitu adalah denda pinjaman. Maka dari itu tim dari kolektor selalu kadang-kadang gini, ada kasus gini juga ya. Nggak apa Pak, bayar cicilannya dulu aja, dendanya belakangan. Sedangkan denda itu ntar diakumulasi di akhir pinjaman begitu sudah selesai. Makanya nggak heran saya kalau ada teman-teman yang WhatsApp ke saya ataupun komen di video-video saya, kok saya setelah lunas cicilan saya punya denda sampai 10 juta ya. Ada yang bahkan sampai 40 juta. Itu karena setelah ditelisik ternyata dia dari misalkan 5 tahun cicilan. 5 tahun cicilan itu di tahun pertama dia ada denda yang belum dia bayar, sehingga selama 4 tahun dia harus membayar denda itu seharusnya untuk memberhentikan bunga berbunga dari denda tersebut. Tapi dari pihak kolektor nggak ada menginformasikan kalau denda ini ada, sehingga pada saat dia 5 tahun membayar lancar, di tahun kelima pada saat pengambilan BPKB itu atau sertifikat, tiba-tiba ada denda yang menumpuk gitu loh. Seharusnya dia udah lunas karena dia udah bayar pokok hutang dan juga bunganya, ini ditambah lagi biaya denda. Nah,
saya pernah membuat konten untuk hal seperti ini dengan cara teman-teman apa ya bahasanya, cara kita tekan balik loh dengan undang-undang KUHP. Saya agak lupa nomor pidananya berapa ya, karena itu sama aja seperti halnya pemerasan dan menguntungkan satu pihak aja, dimana kita udah membayar lunas hutang dan bunga pinjaman, tapi kita diperas lagi pada saat pengambil BPKB harus membayar denda yang dimana nilainya itu adalah bunga berbunga yang seharusnya tadi mungkin cuma 500.000, 1 juta. Akhirnya karena setelah ditumpuk selama bertahun-tahun kita membayar bisa sampai 5 juta, 10 juta. Itu karena ada akumulasi bunga di atas bunganya lagi, bulan besok nambah lagi bunganya. Tapi itu kadang-kadang beberapa oknum leasing tidak memberitahukan kalau kita punya denda yang diakumulasi tersebut. Kita hanya disuruh bayar cicilannya aja per bulan. Karena tim kolektor ditargetkan adalah supaya customer membayar cicilannya, bukan membayar dendanya ya. Denda itu adalah keuntungan tambahan dari perusahaan pembiayaan tersebut. Makanya wajar kalau perusahaan-perusahaan tersebut di akhir tahun, setiap bulan atau bahkan akhir tahun kadang-kadang memberi gaji atau bonus untuk karyawannya, apalagi karyawannya selalu target ya, bisa sampai 5 kali gaji, 3 kali gaji. Itu karena dari dendanya ini nih, makin banyak total denda yang dia dapatkan dan dibayar oleh customer, makin besar bonus yang diberikan kepada para karyawannya, terutama yang berprestasi, bisa membuat customer mereka membayar denda tersebut. Ini adalah hal yang nggak terlalu banyak diulas oleh orang-orang di luar sana, karena memang ini yang terjadi sebenarnya. Jadi denda ini adalah keuntungan siluman yang didapatkan oleh perusahaan leasing ataupun pembiayaan lainnya ya, teman-teman. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang masih punya cicilan, jangan sampai kita bayar lancar tapi di akhir nanti kita dikenakan denda yang besar. Sebaiknya sebelum lunas kita tanya, ada nggak sih denda yang harus saya bayar kalau saya lunasin. Nah, kalau misalkan ada denda yang terakumulasi kayak gitu ya, saya sarankan teman-teman 3-5 cicilan terakhir itu jangan dibayarkan aja. Tapi teknisnya teman-teman bisa lihat di video saya yang lainnya bagaimana caranya saya melunasi. Contoh, lihat video di channel saya ini, judulnya penyelesaian hutang 35 juta ditagih 62 juta. Itu adalah kejadian yang pernah saya lakukan sendiri di salah satu leasing, di mana saya negosiasi untuk tidak bayar pokok dan bunganya di akhir dan bisa mendapatkan BPKB dengan cara yang mudah, dengan cara negosiasi tentunya ya. Itu aja teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.